Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali kita boleh kembali berkumpul melalui Zoom dan saya sendiri sangat bersyukur melihat teman-teman semuanya sehat, diberkati Tuhan luar biasa. Dan kita bersyukur pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, kita akan nyanyikan satu lagu yang mengatakan, "Ku menyembah dalam roh dan kebenaran." Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
terindah. Kau yang layak disembah, Kau Allah kami yang berkuasa. Engkau Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Pendeta Ishak Tapi Heru. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mic-nya dibuka dulu, Bapak Ishak. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur karena dalam kasih setia anugerah-Mu, Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami, rekan-rekan, teman-teman kami, sahabat kami ya Bapa, dalam satu kelas ya Tuhan. Saat kami bersekolah di Berea, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami melihat bahwa kasih setia anugerah kuasa kemuliaan Bapa di surga terus dialami, diterima, dirasakan oleh teman-teman kami, sahabat kami, hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang Tuhan pakai mereka dimanapun saat ini mereka ada, dalam panggilan mereka, dalam pelayanan, dalam keluarga mereka ya Bapa di surga. Biarlah Tuhan terus hadir nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan menyerahkan ya Tuhan persekutuan kami dalam tangan kuasa-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Apa kabar? Sehat, puji Tuhan, baik. Luar biasa. Tuhan semuanya Tuhan, baik. kabarnya luar biasa. Ya, amin. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita. Kita mau nyanyikan satu lagu yang mengatakan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua. Yang main gitar siapa? Gak ada gitarnya. Di dalam rumah Tuhan, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Di dalam rumah Tuhan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan
saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Nama sambung lagu pujian mengatakan, bekerja di ladangnya Tuhan. Sing. Lagunya piye? Gendong-gendong. Lagunya lali. Yang mengajar lah Pak. Bekerja di ladangnya. Bekerja gendong-gendong. Nyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka penuh. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya memberi kesempatan bagi yang akan bersaksi, ya, memberkati kita semua dalam pelayanannya. Yang bersaksi siapa? Pak Sayun. Bapak Pendeta Sayun. Pak Sayun bisa buka videonya. Pak Sayun. Halo Pak Sayun. Lagi naik pohon dia. Atau firman Tuhan dulu, Pak Ishak. Lanjut firman Tuhan dulu. Kayaknya Pak Sayun masih sedang mencari sesuatu. Itu mic-nya buka dulu, Pak Ishak.
Bu Septi, mau lagu firman Tuhan ada enggak? Halo? Tar dulu. Jangan galak-galak Bu Septi. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu yang mengatakan seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa yang haus, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai Tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Ada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Waktu kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mic-nya dibuka dulu Pak Isan. Tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Makasih ya Bapa di surga, saat ini biarlah kuasa pekerjaan firman-Mu Tuhan akan terus mengalir di dalam batin, jiwa, roh kami, pikiran kami, dan biarlah firman-Mu akan mencetak, membentuk hati kami, jiwa, roh kami, tubuh kami, seluruh keberadaan hidup kami, seperti sama dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya jelas ya? Dengar suara saya? Jelas ya? Oke ya? Ya. Jelas, jelas. Jelas ya? Bagus. Ya. Bagus ya. Baik, sekarang kita mau merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal pertama. Yohanes pasal pertama. Semua seperti ini ya. Nanti saya minta Bapak Yogi. Halo? Halo Pak. Jelas ya?
Jelas. Ya, Yohanes 1, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 13 ya. Mau ngapain? Baca. Nah, bacain ya Pak ya. Ya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Terima kasih Pak Yogi. Ya, firman Tuhan berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dengan kata lain, bahwa kehendak Bapa kita di surga, kehendak Tuhan adalah kita harus atau ada kerinduan, keinginan, kemauan, ada keyakinan bahwa kita harus selalu setiap hari, setiap waktu untuk kita selalu bergaul, kita selalu berinteraksi, kita selalu ingin menyatu dengan firman. Karena firman itu adalah Allah. Jadi kita harus terus memiliki kerinduan untuk selalu berinteraksi dengan firman. Kalau kita berinteraksi dengan firman, kalau kita terus bergaul dengan firman, itu artinya kita bergaul dengan Allah. Kita berjalan bersama dengan Allah. Amin. Jadi firman itu harus menjadi perkataan Tuhan, firman Tuhan, itu harus menjadi sesuatu yang kita terus ingin, itu selalu mengalir. Ada di dalam batin kita, ada di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Firman itu harus selalu tinggal di dalam hidup kita. Karena saya yakin, percaya kalau firman itu yang kita terus rindukan, firman yang selalu kita baca, firman yang selalu kita renungkan, firman yang selalu kita yakini, itu akan membawa kita untuk kita bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Jadi bagaimana caranya kita bisa merasakan hadirat Tuhan? Ya caranya yaitu selalu berinteraksi dengan firman Tuhan. Di mana saja, kapan saja, kalau firman itu tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam firman itu, maka itu otomatis kita akan bisa menikmati realita Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita terus merasakan, mengalami realita Tuhan dalam hidup kita, saya yakin, percaya kita tidak akan memiliki rasa khawatir tentang hidup kita. Kita nggak akan merasa khawatir tentang masa depan kita. Kita nggak akan takut dengan masa pandemi ini, situasi pandemi ini, situasi keadaan kita, pelayanan kita. Ya, kita nggak akan khawatir dengan masa depan keluarga kita. Bagaimana nanti saya, keluarga saya, pelayanan saya. Kita nggak akan khawatir. Kenapa?
Karena firman Tuhan yang kita baca, ketika kita membaca bahwa Allah itu memelihara hidup kita, itu akan terbangun kuat keyakinan itu di dalam hati kita. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, itu lewat firman Tuhan, lewat apa yang kita baca. Saya percaya kita hamba-hamba Tuhan semua selalu berbicara tentang firman. Ya, kita selalu menyampaikan firman di khotbah-khotbah, kita selalu menyampaikan firman di mana saja pelayanan kita. Tapi yang harus menjadi satu keyakinan, kepastian dalam hidup kita, bahwa kita harus meyakini firman itu harus menyatu dengan kita. Ya. Karena kalau firman itu hanya sekedar pengetahuan, firman itu hanya sekedar sebuah pengajaran belaka, tanpa itu menyatu dengan kita, maka itu tidak memberikan pengalaman hubungan kita dengan Tuhan. Itu hanya sebatas pengetahuan saja, hanya sebatas pengajaran saja, ya, hanya sebatas teologi saja. Tapi kalau kita bergaul dengan firman, itu sungguh-sungguh menyatu dengan firman, maka kita akan menikmati kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya apa? Kalau kita ada di dalam firman Tuhan, kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, percaya akan firman Tuhan, yakin akan apa yang Tuhan katakan, maka kegelapan itu, segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan, segala bentuk pekerjaan kuasa maut, kuasa dosa, itu tidak akan menguasai hidup kita. Itu tidak akan ada di dalam batin kita. Ada rasa rasa konflik-konflik batin, emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran negatif, itu tidak akan ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena ada firman yang bekerja tinggal di dalam diri kita. Makanya saya percaya rekan-rekan, teman-teman semua, sahabat-sahabat saya semua, saya percaya bahwa firman yang saudara pelajari, firman yang saudara baca, firman yang saudara bagikan, itu bukan hanya sekedar firman belaka, ya, tetapi itu adalah pengalaman atau sesuatu pekerjaan yang tinggal di dalam hidup saudara. Maka itu akan mengalir, firman yang saudara yakini itu akan mengalir kepada orang yang saudara layani. Ya, kenapa sih kalau kita merenungkan, kenapa ya kok jemaat yang kita layani nggak berubah-berubah? Malah ada yang parah, udah ikut Tuhan, udah dengar firman Tuhan 10 tahun, 15 tahun, tapi ya nggak berubah-berubah itu. Sifatnya ya tetap suka, ya masih ya pikiran negatif, masih ada suka mudah tersinggung, ya, menyimpan kepahitan, suka marah, suka gosip. Kenapa? Padahal saya sudah menyampaikan firman tentang anugerah Tuhan, tentang jalan-jalan Tuhan, bahwa nggak boleh kalau menyimpan kepahitan, harus suka mengampuni. Tapi kenapa kok nggak berubah-berubah ya? Itu kan harus menjadi pertanyaan dalam diri kita. Apakah firman yang kita sampaikan itu bekerja, mengalir lewat hidup kita? Karena apa yang kita miliki, apa yang kita punya, saya meyakini bahwa kalau kuasa firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, saya percaya itu akan mengalir lewat hidup kita. Jadi apa yang ada di dalam diri kita, itu menentukan apa yang akan keluar dari
inputnya ya itu firman, maka yang keluar itu juga firman. Gitu. Tapi kalau inputnya yang kita terima dari firman Tuhan itu hanya sekedar pengetahuan, pengajaran, maka rohnya itu juga roh pengajaran toh. Roh yang hanya sifatnya hanya pengetahuan. Tapi kalau kuasa firman Tuhan yang kita terima, kita alami, lalu kita sampaikan, maka itu akan terjadi perubahan dalam hidup kita dan juga dalam kehidupan orang yang kita layani. Ya. Saya percaya kalau orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, maka akan mengalami terobosan. Saya percaya orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, yang begitu kuat keyakinannya akan firman Tuhan, pasti akan mengalami pemulihan, pasti mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya yakin dan percaya itu, bahwa firman itu akan memelihara hidup kita, akan membawa kita mengalami mujizat demi mujizat. Jadi, ya kita semua hamba-hamba Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita menyatu dengan firman, berarti kita bersama dengan Allah. Ya. Amin. Ya. Saya percaya saudara akan menjadi terang. Firman yang di mulut saudara, ketika saudara berbicara, kegelapan itu akan tersingkirkan. Sakit penyakit akan tersingkirkan. Orang akan sembuh. Ketika firman yang saudara lepaskan itu firman yang sungguh-sungguh dari Tuhan, bukan firman-firmanan. Jadi firman yang daripada Tuhan itu pasti akan bisa membuat orang sakit sembuh, mengalami mujizat, terobosan, kemenangan demi kemenangan. Karena apa yang Tuhan taruh di mulut kita firman. Ketika Tuhan berfirman, maka segala sesuatu pasti terjadi. Kalau banyak orang berfirman, firman terus tapi nggak terjadi sesuatu. Kenapa? Apakah itu firman dari Tuhan atau memang firman dari dirinya sendiri? Tapi kalau firman daripada Tuhan, ketika kita lepaskan firman itu, seperti Tuhan mengadakan sesuatu dengan firman, demikianlah juga kita dapat mengadakan sesuatu dengan firman. Amin. Amin. Jadi saudara, biasakan hidup mendeklarasikan firman. Apa yang saudara yakini, deklarasikan. Amin. Perkatakan. Amin. Jangan dibatin. Saudara, kita kan bukan aliran kebatinan ya. Amin. Yogi aliran kebatinan bukan? Oh, bukan. Amin. Kita nggak ada aliran kebatinan ya. Jadi harus mendeklarasikan firman ya. Sampai kapan? Sampai terjadi. Amin. Amin. Sampai terjadi ya. Karena firman itu tidak akan sia-sia, pasti terjadi, pasti tergenapi. Langit bumi boleh akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Itu ya dan amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Nanti saya kembalikan ke Pak Pontas. Nanti Pak Trisno dengan Bu Ambar naikkan satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kemudian nanti doa syafaat dinaikkan oleh Bapak Kristof, nanti doa syafaat. Bagi Tuhan Tuhan ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat di
dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagiku dipulihkan dan dipulihkannya. Nanti Bapak Christopher akan menaikkan doa syafaat. Mari teman-teman kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami melimpah dengan ucapan syukur malam hari. Jika kami bersama kembali berkumpul melalui Zoom, kami percaya bahwa Tuhan Engkau memberkati setiap kami, setiap pelayanan kami, rumah tangga kami, memberkati pribadi kami, teman-teman kami yang tidak berkesempatan bergabung pada kesempatan malam hari ini, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapak Surgawi, hamba terus menyerahkan kondisi dari kota di mana kami melayani Tuhan masing-masing. Tuhan Engkau yang akan menolong dari pandemi supaya Tuhan segera pulihkan baik gerejamu, baik jemaatmu, baik perekonomian Indonesia. Tuhan terus akan pulihkan sehingga kami mengalami kemajuan normal dan dapat melayani jemaat dengan lebih baik lagi. Kau memberkati hambamu Bapak Ishak Tabiheru yang sudah menyampaikan firman malam hari ini. Biarlah kuasa firman tergenapi dalam setiap hidup kami. Karena hidup kami adalah menggenapi firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan tolong kami. Supaya perkataan kami bukan perkataan yang sia-sia. Tetapi perkataan yang berkuasa. Oleh karena Tuhan menaruh firman itu di dalam hati pikiran kami. Dan melepaskannya dalam perkataan kami. Sehingga apa yang kami perkatakan itu jadi. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba menyerahkan kelas apostolik ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami semua, berkati kehidupan kami ya Bapak. Pujilah nama-Mu ya Bapak kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala Agung yang kami layani, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Sayon, Pak Pendeta Sayon, halo? Sepertinya tidak terdengar, berarti Ibu Amber yang kesaksian. Diwakili Bapak. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bung Kris, Pak Gustom, Pak Kontas, Pak Yuki, dan siapa ya? Seti. Puji Tuhan. Pak D senang malam ini bisa ketemu. Ya. Lalu kesaksiannya Pak D adalah bahwa sampai hari ini kalau Pak D masih diizinkan melayani, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan, ini Ibu Ambar yang dulu saya telah kakak tingkat, sekarang jadi pendamping hidup yang baik hati dan setia. Amin. Amin. Itu anak-anak saya, anak-anak kami. Ya, puji Tuhan. Selamat malam anak-anak. Tuhan, puji Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini, saya mau sampaikan bahwa setelah saya selesai dari Berea, saya pelayanan yang ada di Wonogiri. Wonogiri. Oh.
Ya, puji Tempat Tuhan. siapa ya? Itu menggantikan Pak Heru Johananta, kakak kelas kita. Puji Tuhan, saya di sana diberi kesempatan 8 tahun ada di Wonogiri. Lama juga ya. Lihat. Jadi teman-temanku yang hari-hari ini atau sekarang belum punya tempat ibadah secara permanen, jangan menyerah. Ya, amin. Saya ketika di Wonogiri itu juga belum punya apa-apa dari tempat kontrakan, lalu berdoa, dan saya sama istri memberikan buah sulung cincin kawin dan 9 kambing untuk dana awal pembelian tanah. Makanya pada akhirnya tahun yang kelima, sekitar tahun yang keenam, kita bisa mulai membangun. Kita bisa beli tanah, lalu bisa bangun, dan puji Tuhan, ketika saya dimutasi ke Ngarianak kembali ke tempatnya Pak Yatman, sekarang GSJA di Wonogiri sudah berdiri permanen dan tanah itu sudah milik gereja. Wah, Teman-temanku, jangan menyerah ya. Kita punya pergumulan masing-masing akan menguatkan buat saudara-saudara kita yang sekarang belum punya tempat permanen. Nah, sekarang saya ada di Porot, ada di gunung, bersyukur. Saya memang dilahirkan di desa dan senang dengan pelayanan di desa. Oleh karena itu, enak kok tempat di itu. desa jangan menyerah. Apa Pak Esa? Enak tempatnya juga situ kok. Ya, puji Tuhan. Nah, pada waktu di desa jangan menyerah, karena kita ini punya kelebihan masing-masing. Amin. Ya, amin. Ya, lalu dari kelebihan itulah mari kita kembangkan sebagai potensi diri yang dari Tuhan. Makanya untuk kita kuat, yang pertama, jangan andalkan manusia dan jangan andalkan sponsor. Berharap lebih dari orang, itu kecewa ujung-ujungnya. Namun, ketika kembangkan potensi, itu ada damai sejahtera. Jadi di tempat ini, potensi saya kembangkan, makanya Pak D dikenal sebagai gembala kambing juga, nggak apa-apa. Itu menjadikan pelayanan semakin kuat dengan potensi yang kita kembangkan. Jadi sampai hari ini puji Tuhan ini tahun ketiga. Jadi kesaksiannya sebelum saya akhiri, dari piara kambing itu sebagai seorang pelayan kita butuh fasilitas sarana untuk pelayanan sepeda motor. Bersyukur saya bisa beli sepeda motor hasil penjualan kambing. Yang pertama. Lalu beberapa bulan yang lalu puji Tuhan lagi hasil penjualan kambing bisa untuk beli tanah, sehingga rencananya tanah itu kalau dibangun besok kalau pensiun menempati rumahnya sendiri. Oleh karena itu dimanapun kita ditempatkan, jangan menyerah dengan keadaan teman-teman. Saya kalau ingat lagu Ospek saya nangis. Ku sungguh-sungguh senang menjadi hamba Tuhan, tak mudah putus asa. Ku setia berkorban, belajar dan puasa, meskipun ku di ospek. Asrama tidak berwajah pepaya, semua serba bisa, tak cuma gaya. Itu ciri khas hamba Tuhan Berea. Terima kasih. Kita mau naikkan satu pujian terakhir
kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibu Diana berdoa buat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini Tuhan, rekan-rekan kami apostolik ini Tuhan bisa berkumpul via Zoom Tuhan. Haleluya. Berkati kami semuanya Tuhan tanpa terkecuali pelayanan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, jemaat kami semuanya Kau berkati ya Bapak. Tak lupa kami berdoa juga Tuhan untuk kampus kami tercinta STT Berea ya Bapak. Berkati hari demi hari Tuhan. Setiap dosen-dosen yang ada Engkau berikan hikmat-Mu, marifat-Mu Tuhan. Oh, supaya mereka boleh mengajarkan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan firman-Mu ya Bapak. Kau juga memberkati secara finansial juga Tuhan, STT Berea Tuhan, apa yang dibutuhkan Kau cukupkan. Dan berikan Tuhan para dosen-dosen untuk berhikmat untuk memakai, menggunakan itu semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, malam hari ini apabila kami teringat teman-teman kami yang tidak ikut bergabung, mungkin saat ini sedang dalam masalah, mereka yang ada dalam sakit penyakit Tuhan, hari ini Tuhan sembuhkan mereka Tuhan, serta berikan penghiburan, kekuatan senantiasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita sekali kami bisa berkumpul malam hari ini Tuhan, satu dengan yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan kami saling memberkati satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami tahu Tuhan Kau punya rencana bagi kami semuanya ya Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur, kami serahkan Tuhan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Sebelum saya akhiri, kita berdoa buat Pak Gostom yang kontrakannya tadi supaya Tuhan menyediakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah yang memelihara, Kau Allah yang akan menyediakan, sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan daripada hamba-Mu. Gustom saat ini Tuhan dia menerima penyediaan Tuhan dalam kehidupannya. Apa saja dia butuhkan, sekarang dia raih, alami, terima. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, saudara-saudara kami yang membutuhkan keuangan hari-hari ini, Tuhan yang Kau mencukupkan. Amen. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Amen. Buka jalan dalam setiap persoalan mereka. Amen. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat pertemuan kami malam ini. Kami boleh dikuatkan, disegarkan kembali lewat firman, lewat pujian, hadirat Tuhan, persekutuan kami satu sama lain. Biarlah ke depannya Tuhan, kami terus bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Amen. Terpujilah Bapa di sorga kekal selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang bawa kita ke sorga. Demi nama Yesus setiap kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.